Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Rupaya, Program Studi Manajemen kelas A1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan ketiga artikel yang akan saya bahas. Dan sebelum ke sana, saya akan menjelaskan tentang penelitian ISO 300.000 tahun 2018 dan pengertian COSO. Pengertian ISO 3100 tahun 2018 adalah panduan penerapan risiko yang terjadi atas 3 elemen. Yang pertama ada prinsip. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Yang kedua ada kerangka kerja. Kerangka kerja adalah peraturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Yang ketiga ada proses. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Dan selanjutnya pengertian COSO. COSO atau Committee of Sponsoring Organization adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun untuk definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Selanjutnya, saya akan bahas tentang artikel yang pertama, tentang desain manajemen risiko berbasis ISO 300.000 dalam rangka perusahaan penggergajian kayu di CPX Banyuwangi. CPX merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1991 di Banyuwangi, Jawa Timur. Selama ini, CPX tidak menggunakan metode maupun karyawan khusus yang bertugas untuk mengelola risiko operasional perusahaan. Segala sesuatu yang terjadi di perusahaan diputuskan oleh direktur tanpa berdiskusi dengan seluruh anggota perusahaan. Risiko yang teridentifikasi di CPX meliputi risiko sumber daya manusia, risiko produktivitas, risiko sistem, risiko proses, dan risiko eksternal. Sini ada beberapa risiko dari artikel yang pertama. Yang pertama ada risiko sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada kepercayaan yang terlalu tinggi pada konsumen, sehingga menyebabkan kerugian. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, dan kedua, pencurian dan penggelapan uang. Dan yang kedua ada kecelakaan kerja, di mana penyebab kerugiannya adalah kebakaran, kecelakaan kerja, penghambat produksi. Dan risiko selanjutnya ada risiko produktivitas, menyebabkan kerugian. Yang pertama, terganggu terjadinya proses produksi. Yang kedua, tidak mampu memenuhi konsumen. Dan ketiga, dapat memperkecil pendapatan perusahaan. Yang kedua, rusaknya mesin produksi. Kerugian yang terjadi menghambat proses produksi, menambah beban perusahaan. Tiga, menambah beban kerja mesin yang lain. Yang ketiga, rusaknya barang jadi saat pengiriman. Kerugian yang terjadi, yang pertama, mengurangi pendapatan perusahaan, memperkecil laba perusahaan, memperburuk citra nama perusahaan. Dan selanjutnya ada risiko sistem. Yang pertama ada pembukuan yang manual. Kerugian yang terjadi, pencatatan tersebut akan rusak atau tidak dapat dibaca sama sekali atau hilang. Dan kedua, tidak bisa direkap atau bisa dimanipulasi oleh orang lain. Dan kedua, penyimpanan dokumen yang tidak aman. Kerugiannya, dokumen mudah hilang dan dapat diakses oleh orang lain yang sering kita sebut atau hacker. Risiko proses. Yang pertama ada risiko lingkungan. Kerugian yang terjadi pencemaran udara yang akan memperburuk
citra nama perusahaan di warga sekitar. Yang terakhir ada risiko eksternal. 1. Gagal bayar. Kerugian yang terjadi, perusahaan merugi dan jadi beban karena tidak dapat berutang dari kreditur sendiri. Dan saya akan membahas selanjutnya ada artikel yang kedua tentang desain Enterprise Risk Management berbasis ISO 300.000 bagi duta minimarket di situ Bondo. Studi penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif research applied karena studi ini bermula dari masalah duta minimarket dalam mengatasi risiko yang dihadapi, masa IRM, yang terjadi di duta minimarket seperti dalam diterapkannya sistem manajemen risiko mengatasi segala risiko yang ada dalam perusahaan tersebut. Di sini ada identifikasi risiko. Yang pertama, risiko keuangan. Yang terjadi, konsumen tidak bisa membayar hutang. Yang kedua ada risiko strategis, ada pesaing dan komplain dari konsumen. Yang kedua ada risiko operasional, karyawan belum bisa menggunakan teknologi. Dan terakhir ada risiko bahaya. Bahaya tersebut meliputi pencurian, barang rusak, dan hilangnya aset saat dikirim. Dan selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada S atau strength. Yang pertama, memiliki banyak tenaga kerja. Dan kedua, lokasi strategis. Ketiga, melayani pembelian dengan jasa pengiriman. Keempat, memberikan penjualan kredit. Kelima, memiliki CCTV. 6. Sisa pembukuan menggunakan komputer. 7. Memiliki supplier yang berbeda-beda. Di sini ada W atau sering disebut dengan weakness. 1. Tenaga kerja yang memiliki masih tergolong bukan tenaga kerja terdidik dan terlatih. 2. Perekrutan perusahaan yang tidak formal. 3. Perusahaan kurang kompeten. 4. Akses jalan yang sempit sehingga tidak ada area parkir untuk konsumen atau pengunjung yang datang. 5. Kendaraan rusak, maka barang pengiriman akan tertunda. Di sini ada O atau operation. 1. Semakin tinggi kualitas pendidikan yang ada saat ini bisa mempermudah duta minimarket untuk memiliki tenaga kerja yang benar. 2. Perkembangan zaman membuat masyarakat lebih cenderung berbelanja daripada ke pasar tradisional, di mana sekali perpindahan jalan akan teknologi. Sekarang banyak yang memesan belanja itu di e-commerce yang didapat di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan ketiga ada bisa memperluas pasang pasar. Yang terakhir ada T atau strength. Yang pertama banyaknya pesaing, di mana duta minimarket ini pesaingnya banyak, termasuk pesaing itu ada Alfamart, ada Indomaret, ada Yomart, ada Carrefour dan sebagainya. Yang kedua, banyaknya karyawan malas dan tidak memiliki tanggung jawab. 3. Terjadinya pencurian pada saat pengiriman berlangsung. 4. Duta minimarket terancam hilang barang. Dan selanjutnya ada penilaian dan evaluasi risiko. Penilaian yang pertama ada risiko kredit. Evaluasi risikonya melakukan pengecekan piutang, penagih piutang konsumen secara rutin, memberi limit utang. Yang kedua ada risiko strategis, di mana evaluasi risikonya mencapai target-target order pabrik sehingga bisa mendapat diskon dan harga jual bisa semakin murah. Dan penilaian selanjutnya ada risiko operasional, di mana evaluasi risikonya memberi surat peringatan dan sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan. Yang selanjutnya ada masih tetap risiko operasional dan evaluasi risikonya melakukan pengawasan lebih ketat dengan kamera CCTV. Dan penilaian selanjutnya ada risiko bahaya, di mana evaluasi risikonya memiliki genset pada saat ada pemadaman listrik.
Dan penilaian selanjutnya sama, risiko bahaya dan evaluasi risikonya, memberi tanggung jawab pada pengguna sekarang. Dan selanjutnya ada perlakuan risiko. Dan selanjutnya ada perlakuan risiko. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen dalam melunasi hutang atau belum melunasi utang meskipun telah melewati batas jatuh tempo. Yang kedua ada risiko strategis. Yang ketiga ada risiko operasional. Yang keempat ada risiko bahaya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang ketiga, ada desain manajemen risiko berbasis ISO 300.000 PDAM pada Tirta Malabo. PDAM Tirta Malabo merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang didirikan pada tahun 1983 dengan nama Badan Pengelolaan Air Minum atau disingkat BPAM. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1984 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1993 berganti nama menjadi PDAM Tirta Malabo. Di sini ada identifikasi risiko. PDAM Tirta Malabo ada risiko keuangan. Risiko keuangan meliputi risiko piutang dan utang. Dan selanjutnya ada risiko operasional, di mana ada risiko maintenance. Yang kedua ada risiko persediaan. Yang ketiga ada risiko teknologi informasi. Yang keempat ada risiko sarana dan prasarana. Yang kelima ada risiko human error. Yang selanjutnya ada risiko produksi, di mana risiko produksi meliputi risiko pengendalian intern. Yang kedua risiko maintenance. Yang ketiga ada risiko alamiah. Dan selanjutnya analisis dan evaluasi risiko, di mana analisis ini meliputi bagian keuangan dan evaluasi risikonya tunggakan rekening pelanggan. Dan selanjutnya ada bagian administrasi dan umum. Evaluasi risikonya pesanan tawas terlambat saat sampai ke perusahaan. Dan selanjutnya ada IKK rantau panjang. Evaluasi risikonya arus listrik PLN kurang stabil. Dan selanjutnya analisis cabang kawai yang evaluasi risikonya air keruh. Dan selanjutnya pelakuan risiko. Di sini ada bagian keuangan, terdapat tunggakan rekening pelanggan. Yang selanjutnya ada bagian administrasi dan umum, pinjaman sementara dari PDAM terdekat. Dan selanjutnya ada IKK rantau panjang, menyediakan genset cadangan pada saat pemadaman listrik. Dan selanjutnya ada cabang kawai, pembentukan tim penagihan ke setiap rumah, pemberian dispensasi cicilan. Dan selanjutnya bagian perencanaan dan pengawasan, melakukan pemetaan kembali terkait pada jaringan yang terpasang. Dan pelakuan risiko yang terakhir, bagian produksi dan bagian transmigrasi dan distribusi, di mana pengecekan berkala minimal 3 atau 4 jam sekali, memperbaiki pipa untuk transmigrasinya, memperbaiki pipa yang bocor dan membersihkan pipa agar tidak tersumbat. Di sini saya dapat simpulkan, jadi dari artikel 1, kedua, dan ketiga yang menggunakan ISO 300.000 menggunakan manajemen risiko ada di artikel kedua, karena terdapat ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pelakuan terhadap risiko. Sedangkan artikel yang pertama atau yang ke-1 belum menerapkan sistem manajemen risiko ISO 300.000, dan untuk artikel yang ketiga menggunakan manajemen berbasis ISO 300.000, tetapi informasi yang disajikan pada artikel tersebut atau artikel ketiga tidak begitu jelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.